أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan bahasan dari kitab Adabul Mufrad. Ya. Nanti insyaallah mulai dari hari ini sudah tak buatkan print out ya. Nah, di sini makanya sekalian mendengarkan bisa saling sambil membaca. Nah, nanti sambil bisa disimpan ya. Nanti misalnya badhe review ya, badhe menyet kemarin apa sih yang disampaikan. Nah, bisa dibaca lagi. Nah, ini monggo mangke saged bisa sambil dibaca, nanti sambil bisa di rumah bisa disimpan. Nah, nanti ada apa-apa bisa dijadikan referensi. Nah, ini sudah seri 59 ya. Jadi sudah 59 pertemuan kita sudah bahas Adabul Mufrad ini. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai bab memuji. Nah, ini mungkin namanya susunannya rada benten nggih Bu nggih. Makanya dilipat dua seperti ini. Nah, jadi kan ada halamannya nggih. Halaman pertama. Nah, ini hasilnya kan ngeten. Nah, ngeten iki dilipat dua. Nah, dan saya kados buku nggih. Nah, ini halaman pertama, halaman kedua, ketiga itu di dalam. Ini kayak kados buku halaman pertama ngoten, 2, 3 di sini, nah 4 di sini. Nah, ini bawahnya ada nomor halaman ini di bagian bawah bisa jadi panduan. Nah, kita masuk ke bab yang baru yaitu bab mengenai mengunjungi rumah teman atau saudara. Bagaimana adab berkunjung kepada atau silaturahim ya ke rumah temannya. Bab mengunjungi rumah teman, di sini ada 2 hadis ya. Hadis yang pertama, hadis nomor 345. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu menjenguk atau berkunjung ke rumah saudaranya, Allah akan berkata kepadanya, sungguh baik engkau dan baik perjalananmu dan engkau menempati tempat tinggal di surga. Hadis riwayat Bukhari di kitab Adabul Mufrad, derajatnya hasan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini kita lihat bagaimana Rasulullah itu menyuruh kepada kita untuk mengunjungi rumah saudaranya. Di sini saudara itu maksudnya saudara secara umum yaitu rumah sama muslim. Nah, di sini ada 2, menjenguk atau berkunjung. Nek bahasa Arabe menjenguk itu ada, berkunjung itu zaro. Bedanya apa? Kalau menjenguk itu berarti saat
sakit. Jadi misalnya temannya sakit, saudaranya sakit, makanya namanya menjenguk. Kalau berkunjung berarti saat sehat. Jadi cuma ya silaturahim seperti biasa. Berarti maksud maknanya adalah berkunjung itu baik saat yang dikunjungi itu sakit ataupun sehat. Maka barang siapa yang berbuat seperti ini, Allah itu menjanjikan 3 kebaikan. Allah berkata kepadanya, yang pertama adalah sungguh baik engkau. Maknanya adalah akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan apa? Ya semua kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia apa contohnya? Ya diperpanjang umurnya, dilancarkan rezekinya, ditambah koneksinya, diberkahkan hartanya, dan banyak lagi contoh-contoh kebaikan di dunia. Kalau kebaikan di akhirat bagaimana? Nanti akan kita bahas di nomor 3 ya. Nanti sudah dijelaskan yang tentang kebaikan di akhirat. Yang kedua, Allah berkata, dan baik perjalananmu. Maknanya adalah perjalanannya juga akan dipenuhi kebaikan. Jadi ketika dia berkunjung naik kendaraan ke rumah temannya, itu dia berjalan itu akan dipenuhi dengan kebaikan, akan dipenuhi dengan keberkahan. Kenapa? Kan kalau orang itu dikunjungi mesti senang ya Pak. Pada dasarnya orang itu dikunjungi mesti senang, apalagi kalau yang mengunjungi bawa oleh-oleh, bawa hadiah, tentu jauh lebih seneng. Ya, tapi kalau oleh-oleh itu kan ya semampunya gitu. Kalau mampu ya bawa, kalau tidak mampu ya tidak usah bawa. Dan ketika kita dengan menyenangkan orang lain, itu juga akan membawa kebaikan bagi kita. Jadi sudah mendapatkan kebaikan, perjalanan kita juga dihitung sebagai kebaikan. Bensin yang kita keluarkan, waktu yang kita korbankan, itu insya Allah semua akan menjadi kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, dan engkau akan menempati tempat tinggal di surga. Sama Allah, orang yang sering rajin berkunjung ke rumah temannya dijanjikan dengan surga. Dan inilah kebaikan di akhirat, balasan di akhirat bagi orang-orang yang rajin berkunjung tadi. Maka di sini hadis ini hendaklah bisa menjadi motivasi bagi kita untuk sering berkunjung ke rumah teman ataupun rumah saudara, rumah kerabat. Misalkan minimal ketika misalnya kita mampir ke sedang berkunjung ke suatu tempat ya. Nah, misalnya sing pergi Mas Haris ya Mas ya. Nah, misalnya lagi ke Jakarta, sana ada teman atau tidak? Ada teman ya nggak ketang sebentar bisa mampir. Lagi ke Surabaya, ada saudara di sana bisa mampir. Ada teman di Jogja bisa menyempatkan diri. Atau kalau tidak, ya sengaja memang berkunjung. Wah, saya ini sudah lama tidak silaturahim, ini mumpung kosong, saya luangkan waktu untuk berkunjung ke rumah mereka.
Tentu, tapi berkunjungnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya kalau yang bisa berkunjung sebulan sekali, 2 bulan sekali, setahun sekali, atau bahkan 2 tahun sekali, ya sesuai dengan budgetnya gitu. Tentu kalau saya temennya kok di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, itu 10 tahun sekali kan belum tentu gitu. Mau berkunjung ke sana saja belum tentu bisa. Ya, monggo sesuai dengan apa yang kita mampu. Tapi kalau misalnya rumah temennya itu dekat, cuma di Patean atau di Batang, itu cobalah sering-sering untuk berkunjung. Ya, selain menyambung silaturahim, juga menyambung tali persaudaraan di antara kaum muslimin. Selanjutnya masih di bab yang sama, hadis nomor 346 dari Ummi Ad-Darda radhiyallahu anha, salah seorang sahabiah. Sahabiah itu sahabat wanita. Ia berkata, Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat senior, sahabat yang paling mulia, itu berkunjung ke rumah kami dengan berjalan kaki dari Madain ke Syam. Salman cuma untuk berkunjung rela berjalan kaki dari Madain ke Syam. Ini jaraknya bisa sampai ratusan kilometer. Jadi seakan-akan seperti dari Surabaya ke Jakarta dengan jalan kaki, Pak. Nah, itu berapa minggu nggih jalan nggih? Mungkin bisa sampai 2 minggu. Bahkan ada yang pernah challenge, saya pernah mencoba jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta itu kalau nggak salah 15 hari atau 16 hari gitu. Maka kemudian Salman itu memakai sarung yang tersingsing, yang maksudnya dengan pakaian yang sederhana. Maka Ibnu Syaudah berkata, kelihatan Salman memakai sarungnya itu di bagian atas badannya. Ia seorang yang botak dan daun telinganya lebar. Lalu ada yang berkata kepadanya, engkau memperburuk dirimu sendiri. Maksudnya kok kenapa pakai pakaian yang jelek sehingga engkau itu kelihatan buruk, kelihatan jelek, kelihatan rendah di hadapan orang. Maka Salman menjawab, sungguhnya kebaikan sebenarnya adalah dari kebaikan akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Maka rahimakumullah. Maka di sini kita lihat bagaimana semangatnya para sahabat untuk melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu berupa berkunjung ke rumah temannya. Ini si Salman itu tadi rela berjalan kaki ratusan kilometer sendiri, itu hanya untuk silaturahim, hanya untuk main ke rumahnya Ummi Darda dan Abu Darda. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Inilah kenapa sahabat itu adalah generasi terbaik. Kata Rasulullah, khairu ummati, sebaik-baik kaum adalah kaumku, orang yang bersamaku. Karena para sahabat itu rela berkorban apa saja, berkorban harta, waktu, dan tenaga, hanya untuk melaksanakan perintah Rasul. Apapun yang Rasulullah perintahkan, tidak melihat apakah itu wajib, sunnah, atau mubah, pun apa yang Rasulullah perintahkan, apa yang Rasulullah kerjakan, maka para sahabat rela berkorban apa saja untuk menjalankan perintah tersebut. Disuruh rajin silaturahim, oke, jalankan. Disuruh sholat, oke.
Baca Quran, oke. Disuruh jihad, tetap lanjut. Disuruh sedekah, semuanya disedekahkan dengan sedekah yang paling baik. Sedangkan kita, ya mohon maaf, kadang-kadang sudah dikasih fasilitas, ya sudah ada motor, sudah ada mobil, sudah ada HP, tapi malah kalau sekedar silaturahim itu malas-malasan, aras-arasan. Padahal tinggal naik motor 10 menit, 15 menit, tapi masih nggak mau. Teleponan cuma 5 menit, tadi tidak mau. Kemudian di hadis lanjutan hadisnya, maka Salman ditanya saat berkunjung itu kan Salman memakai pakaian yang agak lusuh gitu. Jadi sarung yang tersingsing itu mestinya sarungnya itu saking kecilnya jadi kelihatan naik. Maka ditanya, kenapa kok pakai pakaian seperti itu? Kan jadi antum itu kelihatan merendahkan diri. Kan kalau kita lihat orang pakaiannya kuncel, pakaiannya jelek, otomatis kan langsung memandang rendah gitu. Mesti orang yang enggak punya apa-apa, orang miskin, orang rendahan. Maka Salman menjawab bahwa kebaikan yang sejati, kehormatan yang sejati itu adalah kebaikan di akhirat. Dunia ini hanya fata morgana, hanya ilusi, hanya sementara saja. Gak usah ngotot gitu, nggak usah maksa kalau nyari di dunia. Inilah kenapa jangan terlalu sedih, jangan terlalu gersulo kalau mendapati kegagalan di dunia. Bisnisnya gagal, sekolahnya nilainya jeblok, panennya gagal, kehilangan, kemalingan motor, kemalingan harta. Ya itu sedih boleh, tapi jangan terlalu sedih. Lebih sedihlah ketika kita kehilangan akhirat kita. Ketika kita kehilangan sholat kita, telat ketiduran sehingga tidak ikut sholat jamaah, terlalu sibuk sehingga tidak bisa baca Quran. Itu yang harus lebih kita tangisi. Kenapa? Karena wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita kehilangan dunia, cuma kehilangan paling berapa? 60-70 tahun. Kesengsaraan dunia itu paling cuma segitu. Tapi kalau sengsara di akhirat, kehilangan akhirat itu abadi, selama-lamanya. Tinggal pilih mana, sengsaranya cuma sementara atau mau sengsara yang selama-lamanya. Kalau orang yang berakal, orang yang dikasih hikmah oleh Allah, mesti bisa memilih. Jelas pilihannya antara yang sementara sama yang selamanya, itu sudah jelas pilihannya. Ya, tapi kadang-kadang akal kita, pemikiran kita terhalang oleh hawa nafsu kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab berkunjung kepada suatu kaum dan makan bersama. Kan kalau misalnya orang itu bertamu, mesti kan biasanya disuguhi makanan, gitu. Maka bagaimana hukum memakan makanan tersebut? Nah, di hadis pertama dijelaskan, hadis nomor 347 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah berkunjung ke rumah salah seorang kaum Ansor.
Kaum Ansor itu ngertos nggih Pak nggih? Napa kaum Ansor itu? Sinten Pak? Kaum Ansor itu kaum yang apa? Penduduk asli Madinah nggih. Muhajirin pendatang dari Mekah, yang hijrah dari Mekah. Maka saat itu Nabi berkunjung ke rumah kaum Ansor ini dan disuguhi makanan. Kemudian beliau makan hidangan mereka. Setelah keluar, beliau diminta menempati sebuah rumah yang telah disediakan tempat atau lantai yang sudah disucikan. Jadi tempat untuk sholatnya di rumah tersebut. Maka beliau sholat dan mendoakan tuan rumah di tempat ini. Hadis riwayat Abu Nuaim, derajatnya sahih. Maka hadis ini menjadi dalil bahwa ketika kita itu bertamu dan dijamu dengan makanan, maka boleh untuk memakannya, bahkan disuruh untuk memakannya. Kita lihat bagaimana Rasulullah itu ketika dijamu langsung dimakan. Maka nggak usah, bahasanya nggak usah segan, nggak usah malu-malu. Sudah disilahkan, malah sunnahnya itu dimakan. Bahkan ada yang mengatakan kalau misalkan kita sedang puasa sunnah kemudian disuguh, itu lebih utama untuk membatalkan. Kalau puasa sunnah gimana? Kalau puasa wajib nggak boleh. Kalau puasa sunnah, kenapa? Karena kalau misalnya kita membatalkan, insya Allah dapat 2 pahala. Insya Allah puasanya masih dapat pahala, kita dapat tambah pahala membahagiakan orang yang memberi makan. Tentu selama yang disajikan bukan makanan haram. Kok bisa? Ya misalkan kita berkunjung ke teman kita yang non muslim. Memang boleh Pak, boleh, bukan apa-apa ya. Jadi berkunjung ke teman yang non muslim juga tetap mendapatkan pahala ya. Tetap bisa dapat kemuliaan. Ya tapi saya kok disajikan dengan makanan yang haram, misalnya apa? Dikasih babi, atau misalnya disuguhi khamr. Tentu kalau ini tidak boleh dimakan. Tentu menolak dengan baik-baik ya Pak. Mohon maaf Mas, ini kalau babi saya nggak boleh makan. Ini khamr saya nggak boleh minum. Wah Mas, antum nggak menghormati saya sebagai tuan rumah toh? Ya bukan seperti itu. Ini kalau yang ini saya nggak boleh. Saya makan yang kerupuknya saja nggak apa-apa. Ada kerupuk halal. Jadi boleh mengambil makanan yang disajikan, tetapi bukan yang haram. Dan tentu ketika mengambil makanan secukupnya saja, jangan terlalu naruh. Misalnya gimana? Ngambil makanan langsung 1 toples, diambil, dibuka, dihabisin semuanya. Nah, ini kan kelihatan laparnya gitu ya. Nah, jadi jangan, adab yang kurang baik. Nah, kelihatan tamaknya ya, kelihatan maruknya. Itu jangan. Jadi ya makan secukupnya saja. Ambil sedikit demi sedikit. Jangan ngambil itu langsung misalnya kacang itu kayak ngambil langsung segenggam full gitu kan ya. Nah, itu juga tidak boleh. Tidak bolehnya itu bukan karena larangan Rasul, tapi lebih ke bagaimana adab kita di masyarakat. Adab yang baik kan ngambil sedikit, dimakan, habis ngambil lagi sedikit. Nah, itu kan lebih enak dilihat daripada kok ngambil langsung diciduk 1 genggaman full gitu kan. Nah, itu kan kelihatan kayak gak pernah makan gitu. Kan tidak enak dilihat. Kemudian di sini Rasulullah menyontohkan setelah dikasih makan, maka beliau itu memerintahkan, mencontohkan untuk mendoakan orang yang memberi makan kepada kita. Maka di sini
ini berlaku secara umum nggih. Maka ketika kita mendapatkan makanan, baik ketika bertamu atau misalnya ketika ngaji seperti ini kan ketika disuguhi snack nggih. Maka selain kita membaca bismillah, tambahkan dengan doa. Doanya seperti apa? Nah, ini bisa dibaca Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberi kami makan dan berilah minum kepada orang yang memberi aku minum. Ini diriwayatkan di hadis Muslim nomor 255. Semoga nanti sebelum memakai untuk snack ini guys, sebelum dahar bisa berdoa. Selain tambah bismillah, tambahi Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Di setiap ada orang yang memberi makan kepada kita, kita doakan kepada mereka supaya Allah membalas dengan yang lebih baik. Kemudian hadis 348 dari Abu Khaidah, ia berkata, Abdul Karim Abu Umayyah telah mendatangi Abu Aisyah dengan memakai pakaian dari bulu binatang. Maksudnya pakaian bulu binatang itu pakaian yang sederhana, yang lusuh gitu nggih. Karena kan kalau bulu binatang itu kan pakaiannya orang biasa. Maka Abu Aisyah lalu berkata kepadanya, itu adalah pakaiannya para rahib, sedangkan orang-orang Islam itu apabila saling mengunjungi mereka memakai pakaian yang bagus-bagus. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Dawud dan derajatnya sahih. Nah, maka di sini ada salah satu adab untuk berkunjung, yaitu memakai pakaian yang bagus. Di sini ada salah seorang sahabat yang berkunjung dengan pakaian yang lusuh, Abu Umayyah ya namanya. Maka ditegur oleh temannya Abul Aliyah, wahai Abu Umayyah, kalau orang yang senang memakai pakaian lusuh itu adalah para rahib. Rahib itu apa? Ahli ibadahnya orang Nasrani. Kenapa mereka memakai pakaian lusuh? Supaya kelihatan, oh ini loh saya itu seorang ahli ibadah. Ibarat kata itu kalau kita itu kayak lihat orang dengan jubah kemudian ada tanda sujud, itu kan biasanya wah ini orangnya sering sholat, orang alim. Nah itu seperti itu kalau orang Nasrani. Kalau lihat orang lusuh, wah ini seorang ahli ibadah. Nah tapi Abu Aliyah mengatakan kalau orang Islam itu ketika bertemu dengan temannya memakai pakaian yang baik, pakaian yang bagus. Karena apa? Ini mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu kalau bertamu dengan pakaian yang baik. Dan juga untuk menghormati orang yang bertamu ataupun orang yang menerima tamu. Maka ketika kita datang ke rumah teman ataupun menerima tamu di rumah kita, hendaklah dengan pakaian yang bagus, jangan dengan pakaian seadanya. Maka nggak boleh kok menerima tamu dengan kaos oblong, kaos singlet, celana pendek. Ini tidak boleh. Kenapa? Tidak menghormati tamunya. Tapi juga tidak boleh berpakaian dengan pakaian yang berlebihan. Misalnya apa? Dengan baju yang melang-meling, perhiasannya banyak, pakai jam tangan mewah, batu akik besar, pakai kalung, pakai kacamata hitam, sepatunya sengaja sepatu yang bermerek. Nah seperti ini tidak boleh juga. Atau kalau perempuan pakai make up yang tebel, pakai tato. Jadi tidak boleh dengan pakaian yang seadanya, yang cuma tadi, yang jelek-jelek itu nggak boleh. Tapi juga tidak boleh pakaian yang berlebihan. Pakailah pakaian yang bagus, yang enak dilihat.
Kemudian hadis nomor 349, ini sedikit mencontohkan bagaimana pakaian yang bagus itu. Abdullah bin Umar berkata, Umar mendapat pakaian dari sutra tebal, lalu dibawanya kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, belilah kain ini serta pakailah ketika Jumat dan saat menyambut utusan. Ini Umar itu punya pakaian yang bagus, dikasih sama Rasul. Ya Rasulullah, ini ada pakaian bagus, maka dipakailah untuk ketika sholat Jumat atau menyambut tamu. Jadi dalil bahwa ketika sholat atau menyambut tamu disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus. Maka tadi ketika sholat juga sama, nggak boleh kok sholat itu, apalagi sholatnya di masjid, memakai tadi cuma kaos oblong, apalagi kaos dagadu, belakangnya apa? Pasukan berani mati, atau apa? No woman no cry. Nah, itu. Ya bukan berarti haram, sholatnya tetap sah. Nah, cuma tadi keutamaannya berkurang. Kalau kita mau ke masjid, pakailah yang terbaik, apalagi sholatnya sholat Jumat atau sholat Id. Nggak harus pakaian baru, tapi pakaian yang paling bagus. Maka ketika Umar menawarkan sutra itu, Rasulullah menjawab, sesungguhnya orang yang memakainya adalah yang tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat kelak. Maka di sini Rasulullah menolak pakaiannya. Nah, ini menolaknya itu bukan karena pakaian bagus ya, tapi karena bahannya terbuat dari sutra. Karena dalam Islam itu laki-laki itu haram memakai sutra. Jadi ada dua hal yang tidak boleh dipakai laki-laki, yaitu kain sutra dan emas. Emas itu baik aksesoris, cincin, jepit dasi, atau yang apa? Kalau orang-orang itu ada kafling itu ya, jadi kayak jepit di baju. Nah itu kalau yang sering pakai jas itu ngetes sih. Nah itu juga tidak boleh. Maka pada suatu hari yang lain, Nabi diberi beberapa helai kain sutra. Maka satu kain dikirim ke Umar, satunya ke Usamah bin Zaid, dan satunya lagi ke Ali. Maka Umar berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, kemarin kan ketika aku mengirimkan sutra, kata engkau bahwa yang memakai sutra itu tidak dapat pahala di akhirat. Lah kok sekarang kenapa kok engkau malah mengirim kain sutra kepadaku? Maka kata Rasul, nah ini kain sutra aku kasih bukan untuk dipakai, silahkan kamu jual, kemudian uangnya bisa untuk memenuhi kebutuhan. Ini hadis ini pernah kita bahas ya di bab mengenai memberi hadiah kepada teman, bahwa ketika diberi hadiah yang memang tidak bisa kita pakai, itu boleh dijual atau dikasihkan kepada orang lain. Nah, maka inilah dalil bahwa tadi ketika saat-saat momen tertentu, terutama ketika sholat, menerima tamu, pergi ke majelis, hendaklah memakai pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus itu seperti apa? Yang pertama itu bersih dan wangi. Jadi pakaiannya bersih, tidak kotor, tidak kucel, disetrika rapi, tidak kusut ya, dan memakai wangian bagi laki-laki. Kalau perempuan itu hukumnya tidak boleh memakai parfum kalau keluar rumah. Maksudnya parfum yang menyengat seperti itu nggih. Nek mongki spray supaya nggak apa, insyaallah mboten napa-napa. Tapi misalnya parfum sing wangi, apalagi yang sampai menarik perhatian lawan jenis, itu tidak boleh. Mau pakai parfum buat kapan? Boleh monggo di depan, di rumah, di depan suami, itu malah wajib pakai parfum nggih.
Yang kedua, menutup aurat dan tidak ketat. Jadi yang tidak ketat itu bukan hanya perempuan ya Bang ya. Laki-laki juga tidak boleh memakai pakaian yang ketat. Contohnya apa? Skinny jeans. Ya. Rapat kulit gitu ya, yang jeans yang rapat kulit itu sebenarnya tidak boleh. Atau pakai kaos, biasanya kan ada kalau orang sing badannya metekol kan sering pakai kaos yang rapat, yang kaos kekecilan jadi biar kelihatan ototnya. Nah, seperti itu juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga, tadi bukan dari sutra atau bahan yang haram, dan yang keempat tidak israf atau berlebihan. Jadi ya cukup yang pantas, yang enak dilihat, tidak perlu yang mewah-mewah. Kemudian kita bahas bab yang selanjutnya, yaitu bab keutamaan berkunjung ke rumah kerabat atau teman. Hadis nomor 350 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan mengunjungi saudaranya di sebuah desa. Lalu Allah menempatkan malaikat dengan menyerupai manusia di jalan yang dilaluinya. Malaikat bertanya kepada orang itu, mau kemana kamu? Ia menjawab, aku akan mengunjungi saudaraku di desa ini. Maka malaikat bertanya, kenapa kok berkunjung? Apakah engkau merasa berhutang budi kepadanya atau membalas budi kebaikannya? Ia menjawab, tidak. Tapi saya mengunjunginya karena saya mencintainya karena Allah. Maka malaikat itu berkata lagi, aku diutus oleh Allah kepada kamu untuk mengabarkan bahwa semuanya Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nih, ketika kita mengunjungi teman kita, mengunjungi saudara kita, bukan karena cuma balas budi, bukan karena cuma pengen minta bantuan, bukan karena cuma pengen minta utang, tapi berkunjung karena kita cinta orang tersebut karena Allah, maka Allah akan membalas cinta kita. Sebagaimana kita mencintai mereka karena Allah, Allah juga akan mencintai kita. Dan apa itu cinta karena Allah? Adalah kita cinta orang tersebut karena dia itu orang rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji. Bukan karena dunia, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia punya banyak harta, bukan karena dia punya banyak mobil. Bukan seperti itu. Jadi cinta yang sejati adalah cinta yang dilandaskan kepada Allah, bukan cinta yang cuma syahwat. Maka kalau orang yang cintanya cuma karena syahwat, kayak orang yang pacaran yang bilangnya cinta sehidup semati. Nah, kalau cinta yang seperti ini itu pasti tidak akan abadi. Bahkan nanti di akhirat Allah berkata bahwa orang yang saling mencintai di dunia itu nanti di akhirat akan menjadi musuh bebuyutan. Kenapa? Karena mereka dengan alasan cinta melakukan maksiat. Kan banyak ya Bang ya? Karena alasan cinta berbuat zina, alasan cinta kabur dari rumah, dengan alasan cinta maling, membunuh yang lain, bunuh saingannya atas nama cinta. Nanti di akhirat akan dituntut. Allah protes sama Allah, oh saya melakukan ini karena saya cinta sama dia. Pasangannya sama, saya melakukan karena saya cinta sama dia. Akhirnya saling salah menyalahkan. Yang dulu adalah pasangan yang saling mencintai, tapi karena cintanya bukan karena Allah, nanti di akhirat menjadi ya pasangan yang saling memusuhi. Maka cinta Allah ini tadi adalah salah satu kebaikan yang Allah janjikan kepada orang yang mau berkunjung kepada temannya
karena dia itu cinta mereka karena Allah. Bab selanjutnya ini masih masalah cinta kepada Allah nih. Bahwa seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Maka dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, wahai Rasulullah, seorang itu mencintai suatu kaum, tapi ia tidak bisa melakukan amalan seperti amalan mereka. Maka beliau berkata, wahai Abu Dzar, siapa yang kau cintai? Abu Dzar menjawab, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka beliau berkata, wahai Abu Dzar, kau akan bersama orang yang kau cintai. Nah, ini hadis ini menjadi kabar gembira sekaligus peringatan keras bagi kita. Ini Abu Dzar berkata bahwa ada orang yang mencintai suatu kaum, tapi kalau mau mengikuti amalannya itu enggak kuat. Misalkan kita ini kan cinta sahabat ya Pak ya. Kita cinta Rasul, cinta sahabat, cinta ulama. Tapi kalau kita disuruh ibadah seperti ibadahnya mereka, enggak kuat Pak. Kita kalau disuruh sholat seperti sholatnya Rasul, yang sampai satu malam penuh, sampai kakinya bengkak, nggak kuat. Kita kalau disuruh sedekah seperti sedekahnya Abu Bakar, yang rela menyerahkan seluruh hartanya, hanya tidak menyisakan sedikit pun kepada keluarganya. Ini kalau kita belum kuat sampai seperti ini. Nah, bagaimana Rasulullah? Kita cinta sama mereka, kita pengen bareng sama mereka, pengen masuk surga bersama, tapi amalannya enggak cukup. Maka apa kata Rasulullah? Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta sama sahabat, sama ulama, sama orang soleh, maka insya Allah akan mengumpulkan kita dengan mereka di surga. Nah, ini menjadi kabar gembira bagi kita. Jadi cinta kita kepada mereka itu bisa menarik kita yang semulanya derajatnya di bawah bisa naik ke derajat mereka. Tapi kebalikannya juga sama gitu. Ada orang yang cintanya itu bisa menjerumuskan mereka ke neraka. Misalnya apa? Cintanya mencintai artis K-pop ya, sekarang kan itu ya. Artis-artis kafir, artis film maksiat atau musik-musik yang menebar kemungkaran. Kalau kok dia itu cinta sama mereka, idolanya adalah mereka, maka nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama mereka. Makin beberapa fakta yang miris bahwa ada orang yang karena dia itu mengidolakan artis, mengidolakan musisi itu rela menghabiskan jutaan rupiah hanya untuk beli tiket konser musik. Konsernya kan padahal cuma 1 jam, Pak. Konsernya cuma 1 jam, tapi rela dibeli jutaan rupiah untuk tiketnya. Rela nunggu berjam-jam, antri berjam-jam, hujan-hujanan, sesek-sesekan hanya untuk mendengarkan musik saja. Tapi kalau ke pengajian, ya padahal sudah gratis, dijanjikan pahala, udah dikasih snack, masih malesan. Ada orang yang lebih hafal dengan lagu dangdut, dengan lagu pop, dengan musik-musik dibandingkan dengan Al-Quran, bahkan dibandingkan dengan doa sehari-hari. Kalau disuruh nyanyi, bahkan nggak perlu pakai teks ya Pak ya. Ketika diputarkan musiknya saja itu sudah hafal lagunya. Wah, musik ini lagunya apa? Oh, lagunya judulnya ini, liriknya ini, hafal semua. Tapi disuruh baca doa mau makan apa? Mau makan. Doa bangun tidur apa? Apa ya? Doa masuk kamar mandi apa? Doa keluar kamar mandi, doa masuk masjid, ngeblank semua. Maka ada orang juga yang bangga memakai merchandise artis
pakai topi yang ada topi artis, baju artis itu bangga. Tapi kalau mau suruh pakai sarung, pakai baju koko, pakai pakaian Islam, malah malu. Ini bagaimana mau masuk surga? Lah sama penduduk surga saja jauh. Katanya kita mau, kan semua orang pengen masuk surga, tapi kita tidak kenal sama penduduk surga. Saya kita menengok ke surga, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Khalid. Kita nggak ada yang nggak kenal. Dan sahabat kan sudah ada sirahnya lengkap ya Pak ya. Tapi banyak dari kita yang belum tahu siapakah Abu Bakar itu, siapakah Umar, kapan lahirnya, kisah hidupnya seperti apa, Utsman itu seperti apa, kisah hidupnya Ali seperti apa. Bagaimana kita mau masuk surga sama penduduk surganya saja tidak kenal. Tapi kalau kita malah lihat ke ahli neraka, ada artis di sana, ada pejabat di sana, ada musisi, ada idol, ada boy band, girl band di neraka semua, kita malah kenal mereka. Jadi di mana posisi kita Pak? Kok kita itu nggak kenal sama ahli surga, kenalnya malah sama ahli neraka, kok masih mengharap surga? Kalau kita memang benar-benar mengharapkan surga, pengen masuk surga, mulailah dengan membangun cinta kita dengan mengenal para ahli surga. Itu tadi mengenal kisahnya Rasul, kisahnya para sahabat, para ulama-ulama yang tabi'in dan tabi'in. Ini syuruknya jam 5.46 masih 3 menit lagi. Nah, masih satu hadis ini nggih. Nah, hadis yang terakhir dari Anas bin Malik bahwasanya seorang itu bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu datang?" Maka beliau berkata, "Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Tidak banyak yang aku persiapkan kecuali aku hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka beliau bersabda, "Setiap orang akan bersama orang yang dicintainya." Maka Anas berkata, "Aku belum pernah melihat orang-orang Islam gembira setelah datangnya Islam melebihi kegembiraannya pada hari itu." Maka hadis ini menjadi contoh bahwa bagaimana cinta seseorang kepada Allah dan Rasulnya itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara kepada kita untuk selamat di hari kiamat nanti. Mungkin amal kita belum cukup, mungkin ibadah kita masih kurang, tapi dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, itu cinta itu bisa mendorong kita kepada mendorong kita kepada derajat Rasul dan para sahabat. Tapi perlu kita ingat, yang namanya cinta itu bukan hanya perasaan, bukan hanya pengakuan. Kita dengan mudah mengatakan, "Saya cinta sama Allah, saya cinta sama Rasul." Mudah kalau cuma omongan doang. Tapi yang namanya cinta itu harus ada bukti, harus ada konsekuensi amalan. Ya, maka bagaimana amalan cinta? Ya, dengan menaati apa yang Rasulullah perintahkan dan menjauhi apa yang Rasulullah larang. Itulah bukti minimal membuktikan cinta kita. Maka insya Allah dengan memilih cinta yang benar, semoga kita termasuk orang yang dikumpulkan bersama Rasulullah dan para kasih Allah di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena ini sudah memasuki waktu syuruk, pas habis alhamdulillah. Insyaallah besok pertemuan minggu depan kita lanjutkan di hadis nomor 353, sudah di bab yang baru. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu, Ibu, Bapak-bapak.
Kalau tidak ada, aku qouli hada, saya cukupkan sampai di sini. Jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wa qalami wa mastun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.